Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita bersama-sama belajar pendidikan agama Islam di pertemuan yang kedua kelas 12 semester 2 atau semester genap. Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang ikhtisar PAIBP. Maksudnya adalah kita akan membahas kesimpulan pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan di kelas 12 tahun 2021 ini semester genap atau semester 2 saya mengajar di kelas 12 TKRO 5, 12 TKRO 6, 12 RPL 1, dan 12 RPL 2. Di sini nampak ada materi terakhir semester 1 kemarin, kelas 12 TKRO 5, terakhir di semester 1, belajar tentang iman kepada hari akhir. Kemudian kelas 12 TKRO 6, terakhir kemarin belajar sampai iman kepada hari akhir. Kemudian kelas 12 RPL 1 terakhir belajar sampai iman kepada hari akhir. Jadi 3 kelas ini sudah belajar materi yang sama. Kemudian kelas 12 RPL 2 ini yang berbeda, telah sampai kepada pelajaran iman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kesimpulan atau ikhtisar pembelajaran daring pendidikan agama Islam dan budi pekerti, anak-anakku kelas 12 yang saya ampu, marilah kita bersama saling mengingatkan, setiap hari bacalah Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman, artinya setiap hari bacalah Quran minimal 1 halaman. Kemudian setelah selesai silahkan kalian mengisi form yang diberikan oleh guru kalian. Karena untuk tugas di semester 2 atau semester genap ini, saya akan mengambil dari keaktifan kalian membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Materi semester 1 atau semester ganjil yang kemarin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bab sebetulnya. Tetapi ada sebagian kelas ya, 3 kelas itu baru sampai kepada iman kepada hari akhir. Kemudian ada 1 juga, yaitu kelas 12 RPL 2, sudah sampai kepada iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi yang sudah sampai kepada iman kepada hari akhir yaitu kelas 12 TKRO 5, kemudian kelas 12 TKRO 6, dan 12 RPL 1. Kemudian untuk iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru 1 kelas, yaitu kelas 12 RPL. Jadi nanti di dalam pembelajarannya kita akan membahas ikhtisar ya. Kita akan membahas ikhtisar atau kesimpulan PAIBP semester 1 atau semester ganjil kemarin, yaitu dari materi yang pertama di sini, berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini sudah semuanya, kelas 12 yang saya ajar, sudah belajar tentang yang ini. Kemudian yang kedua, bab yang kedua atau materi yang kedua, yaitu demokrasi dalam Islam.
Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ini juga sudah kelas 12 yang saya ajar. Kemudian konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Ini juga sudah. Kemudian menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Lalu materi tentang iman kepada hari akhir, yaitu kelas 12 TKRO 5, 12 TKRO 6, 12 RPL 1, sudah sampai di sini. Nanti kita akan bahas ikhtisarnya atau kesimpulan Pak IPP semester 1 sampai kepada iman kepada hari akhir. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kelas 12 RPL 2. Ini sudah sampai di sini. Nanti juga kita akan bahas kesimpulan atau ikhtisarnya tentang iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang materi terakhir yang sama-sama kelas 12 yang saya ajar itu 12 TKRO 5, 6, 12 RPL 1 dan 2 belum sama-sama belajar tentang melejitkan diri dan memaksimalkan potensi, kerja keras dan tanggung jawab. Ini belum. Jadi nanti untuk pembahasan ikhtisarnya atau kesimpulan kita tidak membahas yang ini karena belum kita pelajari. Jadi akan kita pelajari setelah kita membahas materi melejitkan diri dan memaksimalkan potensi, kerja keras dan tanggung jawab. Begitu ini materi untuk yang semester 1 ganjilnya. Kita langsung ke pembahasan ikhtisar atau kesimpulan. Dari yang pertama, materi tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 itu mengajak manusia untuk berpikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dikenal dengan sebutan ulil albab. Kemudian di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 191 itu dijelaskan tentang karakter ulil albab. Apa itu? Yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah dengan menjalankan perintahnya, kemudian meninggalkan larangannya dalam kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, maupun susah maupun senang, tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian di sini ulil albab itu senantiasa memikirkan atau merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka yakin bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Dan pada akhirnya mereka menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala tuduhan yang tidak pantas dan memohon agar diselamatkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang hamba yang selalu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada malam hari, sehingga berujung tumbuhnya rasa syukur yang dibuktikan dengan sholat pada sepertiga malam terakhir. Orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berpikir jauh ke depan sampai pada kehidupan di akhirat. Kemudian mengisi hidupnya dengan amal solih sebagai bekal di akhirat kelak. Materi yang kedua atau bab yang kedua di semester 1 kemarin
Materi tentang demokrasi dalam Islam, Quran Surat Ali Imran ayat 159. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak musyawarah kepada para sahabatnya jika menghadapi masalah yang penting, agar terwujud kemantapan hati dan semangat dalam menjalankan semua pekerjaan. Musyawarah itu merupakan upaya untuk memecahkan masalah bersama, menghindari penyimpangan, dan meletakkan langkah-langkah bersama sesuai hasil kesepakatan. Apabila musyawarah telah menghasilkan kesepakatan, hendaknya kita berpegang teguh pada kesempatan tersebut atau pada kesepakatan tersebut, sekaligus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bermusyawarah, hendaknya kita siapkan diri dan akhlak kita untuk berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Lalu setelah selesai bermusyawarah, hendaknya kita semua sebagai peserta musyawarah saling memaafkan dan berlapang dada terhadap semua yang terjadi selama proses musyawarah. Setelah musyawarah menghasilkan sebuah keputusan, hendaknya semua peserta berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Semua sikap dan perilaku positif yang diajarkan dalam Islam, khususnya di sini adalah di dalam bermusyawarah, merupakan bagian dari nilai-nilai demokrasi. Jadi musyawarah itu adalah demokrasi. Lanjut kita ke materi yang ketiga di semester 1 tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14. Dijelaskan bahwa larangan menyekutukan Allah dalam bentuk apapun dan penegasan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibunya yang telah mengandung, ibunya yang telah melahirkan, dan yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di sini materi yang harus diprioritaskan seorang dai sebelum menyampaikan materi lain adalah, ini yang utama adalah ajakan untuk bersaksi tentang keesaan Allah dan kerasulan seorang Nabi Agung yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian materi-materi lainnya. Seorang dai itu dituntut untuk arif. Seorang dai itu harus arif dalam menentukan materi dan metode dakwahnya. Termasuk di sini adalah adab-adab berdakwah. Ya, harus punya adab di dalam berdakwah sehingga tidak terjadi ekses atau tidak terjadi sesuatu yang negatif yang tidak diinginkan oleh seorang dai di dalam penyampaian nasihat-nasihatnya. Nasihat yang disampaikan itu harus dengan baik, harus bisa dipermudah sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menyulitkan. Kemudian yang disampaikan itu menenteramkan dan menyejukkan hati, menghargai perbedaan, serta penuh dengan yang namanya toleransi, meski tidak mengabaikan ketegasan dan kedalaman nasihat yang disampaikan.
Di dalam Quran Surat Luqman, kita mencoba untuk meneladani ketulusan Luqman di dalam membina generasi penerus atau orang yang lebih muda dengan menjadikan rumah kita sebagai menanamkan nilai-nilai luhur. Tempat kita dijadikan sebagai tempat untuk menanam nilai-nilai luhur atau akhlakul karimah kepada semua anggotanya. Dan pelajaran pertama tentang hidup adalah tauhid, kemudian akidah, dan yang berikutnya adalah keimanan. Ini adalah yang utama. Karena melalui tauhid, fondasi kepribadian seseorang dibentuk dan ditempa sehingga tidak memunculkan sikap yang namanya sikap syirik. Hal tersebut dikarenakan syirik ini adalah bentuk kezaliman yang besar. Bersyukur kita bisa ditujukan kepada Allah dan kepada manusia. Bersyukur kepada Allah perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Meskipun tidak ada amal yang mencukupi untuk sekedar berterima kasih atas segala limpahan nikmat Allah kepada kita. Perwujudan syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya. Walaupun dalam konteks bersyukur kepada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua, terutama ibunya yang telah mengandung, yang telah melahirkan, dan yang telah merawatnya dengan penuh kasih dan sayang. Lanjut ke materi yang berikutnya, menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung dua tingkatan, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Lalu yang kedua adalah beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala apa yang kita kerjakan. Di antara isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah yang pertama di sini, perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Ini adalah ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, perintah berbuat baik kepada orang tua, salah satunya dengan bertutur kata yang baik terhadap mereka, terhadap bapak, ayah, atau ibu kita. Bisa dinamakan dengan ihsan kepada orang tua. Yang ketiga, perintah berbuat baik atau ihsan kepada kerabat atau keluarga, yaitu orang-orang yang memiliki pertalian saudara dengan cara bersilaturahmi dan membantu ketika mereka mengalami kesulitan. Yang keempat, perintah untuk menunaikan hak. Ihsan itu sebuah kebaikan orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu kepada anak yatim, kemudian orang miskin, dengan cara menyayangi dan menyantuni mereka. Selanjutnya tentang masalah ihsan, hakikat yang namanya ihsan atau hakikat ihsan merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan
kita merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik yang kita lakukan. Baik anak-anakku, kita masuk kepada materi tentang iman kepada hari akhir yang sudah dicapai oleh kelas 12 TKRO 5, 12 TKRO 6, dan 12 RPL 1. Di sini, tentang iman kepada hari akhir, disebutkan bahwa kehidupan manusia tidak berakhir dengan adanya kematian. Kematian ini hanyalah akhir masa ujian manusia di dunia. Apakah ia memilih beriman atau kafir dan berbuat baik atau berbuat jahat? Kita beriman kepada hari akhir, maksudnya di sini adalah meyakini dengan penuh kesungguhan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi. Kemudian setelahnya akan ada kehidupan kekal di akhirat kelak. Setelah dunia, maka ada kehidupan lain setelah kita meninggal, yaitu di akhirat. Alam akhirat merupakan alam tempat manusia menerima balasan dari amal-amal yang dilakukan sewaktu kita ada di dunia. Di sana kita akan diberikan balasan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik akan dibalas dengan kebahagiaan. Sebaliknya, amal buruk berdampak pada penyesalan. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah kita harus berhati-hati di dalam bersikap, tidak menunda-nunda amal solih, segera bertaubat, tidak berbohong atau tidak sombong, dan selanjutnya di sini selalu mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti aturan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kita beriman kepada hari akhir adalah sebagai motivasi kita, dorongan kita untuk senantiasa berbuat baik dalam beribadah dan berhati-hati dalam bersikap. Kemudian kita masuk ke materi yang sudah dicapai oleh kelas 12 RPL 2 tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini qada diartikan jika secara bahasa adalah menentukan atau memutuskan. Lalu secara istilah merupakan segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Ini adalah qada. Allah yang maha menentukan, Allah yang memutuskan secara bahasa. Kemudian secara istilah di sini tentang qada itu adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah sejak zaman azali. Lalu qadar secara bahasa artinya adalah memberi kadar, memberikan aturan atau ketentuan. Secara istilah, ketetapan Allah, secara istilah, qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Lalu kita akan bahas tentang masalah takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya takdir mubrom, yaitu takdir yang semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kematian, kelahiran, dan jenis kelamin yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluknya Allah. Lalu yang kedua adalah takdir mu'allaq, adalah takdir yang tergantung ikhtiar atau usaha yang dilakukan oleh manusia dan memiliki potensi yang ada pada manusia, seperti sembuh dengan berobat, pintar dengan belajar, dan lain-lain. Perilaku beriman kepada qada dan qadar dapat ditunjukkan
seperti sikap yakin terhadap adanya sunnatullah atau hukum alam, senantiasa berusaha dengan penuh kesungguhan dan menyempurnakan segala ikhtiarnya dengan berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sikap putus asa dan jauh dari sikap sombong. Hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah selalu bertawakal setelah berikhtiar dan berdoa. Lalu kita akan memperoleh yang namanya ketenangan jiwa. Kita akan menjadi ulet, kemudian gigih ketika kita sedang bekerja atau berusaha. Selalu berhusnudzon, berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki sifat sombong apabila berhasil dan tidak putus asa apabila gagal. Baik, anak-anakku kelas 12, untuk ikhtisar atau kesimpulan sudah sampai di sini dahulu, karena kita baru sampai materi iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita merefresh otak kita kembali lagi mengingat materi-materi yang pernah kita pelajari di semester 1 kemarin. Baik anak-anakku, mari kita lanjutkan. Kita sudah membahas ikhtisar atau kesimpulan di materi semester 1 atau semester ganjil kemarin, berpikir kritis, objektif dan seimbang, demokrasi dalam Islam, konsistensi beribadah, menyebarkan kebaikan melalui ihsan, iman kepada hari akhir untuk kelas 12 TKRO 5, TKRO 6, dan 12 RPL 1, dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala untuk kelas 12 RPL 2. Selanjutnya, tentang materi melejitkan diri dan memaksimalkan potensi kerja keras dan tanggung jawab. Insya Allah kita akan bahas ikhtisarnya atau kesimpulannya di pertemuan setelah kita selesai membahas atau belajar tentang melejitkan diri dan memaksimalkan potensi kerja keras dan tanggung jawab. Setelah materi semester 1 kita bahas tuntas semuanya selesai, maka kita akan masuk ke materi semester yang kedua atau semester genap. Materi semester 2 atau materi semester genap Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang akan kita pelajari, materinya terdiri atas menyempurnakan hidup melalui pernikahan atau munakahat, meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris, mengemban dakwah, belajar dari para ulama Indonesia, bercermin dari perkembangan Islam di Indonesia, belajar dari periode emas peradaban Islam di dunia, dan belajar dari sejarah kemunduran peradaban Islam di dunia. Baik, anak-anak kelas 12 sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, demikianlah materi pembelajaran yang akan kita pelajari di semester kedua ini. Di pertemuan kedua ini, alhamdulillah kita telah selesai membahas ikhtisar atau kesimpulan PAI BP. Ambillah yang baik-baik, buanglah yang buruk. Selalulah kita berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh, catat materi yang penting, jangan sampai terlewat, karena ketika kita mencatat, kita bisa membukanya sewaktu-waktu ketika kita mengalami kelupaan. Kembali lagi saya mengingatkan kepada anak-anakku sekalian, kelas 12 khususnya, jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran, satu hari minimal 1 halaman. Dan setelah selesai membaca Al-Quran, silahkan kalian mengisi form yang telah diberikan oleh guru kalian. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.